Selamat datang di kelas Nova. Di sini, Anda dapat menambah wawasan seputar dunia pendidikan dan pengetahuan umum lainnya. Sahabat pembelajar, pernahkah Anda mendapat tugas melakukan presentasi? Tentu pernah ya. Selanjutnya, tahukah Anda bahwa proses presentasi akan berjalan dengan sukses jika didukung oleh banyak faktor selain kesiapan orang yang akan presentasi? Ya, banyak faktor penentu keberhasilan proses presentasi. Yang salah satunya adalah ketersediaan dari media presentasi yang efektif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pembuatan media presentasi yang efektif. Dan pembahasan kita akan kita fokuskan pada 3 hal. Yang pertama, kita akan bahas tentang prinsip desain visual media presentasi yang efektif. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang ada 2 contoh aplikasi yang sangat populer untuk membantu kita membuat presentasi yang efektif. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang kriteria desain slide yang efektif. Nah, sahabat, kita akan coba bahas mulai dari materi pertama ya, yaitu kita akan bahas tentang prinsip desain visual media presentasi yang efektif. Sahabat, saat kita akan membuat media presentasi yang efektif, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu terkait prinsip-prinsipnya sahabat. Yang pertama, saat kita membuat media presentasi itu, kita perlu menggabungkan antara visual yang sederhana, teks yang ringkas, dan juga desain yang konsisten. Kita menghadirkan visual di dalam media itu sebaiknya yang sederhana saja, tidak yang media tidak berupa visual-visual yang sulit untuk dipahami. Gunakanlah visual-visual yang tampak langsung dipahami orang, gitu ya, sahabat ya. Kemudian teksnya juga ringkas, sahabat, tidak bertele-tele dan tidak menggunakan tulisan yang panjang. Dan yang sangat penting juga terkait desainnya, supaya menggunakan desain yang konsisten dari awal media presentasi sampai akhir media tersebut. Gunakanlah satu desain yang konsisten dari awal sampai akhir. Karena ini akan berdampak pada kemudahan orang dalam membaca media presentasi kita dan kemudahan mereka dalam memahaminya. Untuk prinsip yang kedua, sahabat, media presentasi kita supaya fokus pada kualitas visual yang kita hadirkan. Font yang kita gunakan juga supaya font yang mudah untuk dibaca, yaitu minimal font dengan 30 poin. Kemudian juga teksnya adalah teks-teks yang gampang untuk dilihat dan dipahami. Untuk prinsip yang ketiga, kita sangat disarankan untuk menggunakan grafik dan gambar agar informasi yang kita sampaikan lebih tegas keterbacaannya, sahabat. Nah, itu tadi ya sahabat, ada 3 prinsip desain visual media presentasi yang sangat penting untuk kita jadikan pedoman saat kita membuat media presentasi. Selanjutnya, kita akan coba melihat ada 2 contoh aplikasi, sahabat, yang dapat digunakan untuk membuat media presentasi. 2 aplikasi ini sangat populer. Tentu sahabat semua sudah tahu. Ada yang namanya PowerPoint. Di dalam perangkat laptop sahabat pasti sudah terpasang nih PowerPoint ya. PowerPoint ini sudah standar industri, sahabat. Mudah untuk digunakan dan slide-nya juga sangat interaktif. Di dalam PowerPoint sudah tersedia desain-desain yang cantik, template-template yang indah yang bisa kita gunakan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi kita-kita yang mempunyai kreativitas, di dalam PowerPoint juga memberikan keluasan bagi kita untuk membuat sendiri template dan desainnya. Nah, selain PowerPoint, juga ada aplikasi Canva, sahabat. Canva ini juga sangat unggul dalam desain visual dan sangat kreatif dengan template-template modernnya. Sahabat, sebenarnya untuk membuat media presentasi yang efektif bukan cuma 2 aplikasi ini ya sahabat, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain. Namun PowerPoint dan Canva ini sangat mudah untuk digunakan bagi kita yang masih pemula, yang belum terlalu profesional dalam pembuatan media presentasi. Silakan dicoba ya sahabat ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas nih tentang kriteria desain slide yang efektif.
Ada 4 kriteria yang perlu sama-sama kita pahami. Yang pertama, slide yang kita gunakan di dalam media presentasi itu sebaiknya adalah sangat sederhana. Gunakan prinsip satu slide, satu pesan. Hindari terlalu banyak pesan menumpuk dalam satu slide. Kalau memang pesannya berubah antara satu slide dengan slide yang berikutnya. Jangan sampai dalam satu slide menumpuk beberapa pesan, karena itu akan mengaburkan informasi yang tersampaikan kepada audiens kita. Ingat sahabat, satu slide, satu pesan. Yang kedua, media kita menggunakan slide yang kontrasnya tinggi antara latar belakang dengan tulisan yang kita gunakan. Kalau memang kita menggunakan latar belakang yang gelap, maka gunakanlah tulisan dengan warna yang terang atau sebaliknya. Nah, adapun kriteria yang ketiga, kita supaya menggunakan visual yang tinggi. Gunakan gambar, diagram, atau gambar yang memang berkualitas. Sehingga saat orang melihat gambar atau diagram dan grafik itu, informasinya jadi tambah jelas, bukan tambah kabur ya sahabat. Dan kriteria yang terakhir, fontnya juga mudah untuk dibaca sahabat. Hindari font-font yang terlalu banyak dekorasinya. Gunakanlah font-font yang cantik, yang menarik, tapi tidak terlalu dekoratif. Dan mudah untuk dibaca sahabat. Salah satu ciri mudah dibaca ya ukurannya ya sahabat ya. Ukurannya minimal 30 poin atau bisa lebih besar. Nah, itu tadi ya sahabat. Tiga hal yang perlu kita, ada 3 hal prinsip yang perlu menjadi pedoman saat kita membuat media presentasi, dan juga ada 4 kriteria yang menjadi pedoman saat kita mengembangkan media presentasi yang efektif. Nah, sahabat, kalau kita sudah membuat dan menyediakan media presentasi yang efektif, hal ini akan sangat berdampak pada kualitas presentasi yang kita lakukan. Saat kita melakukan presentasi dengan media presentasi yang efektif, maka proses presentasi yang kita lakukan juga akan sangat berjalan baik dan akan bisa menyampaikan pesan kepada audiens dengan lebih baik pula. Audiens akan lebih mudah memahami informasi yang kita sampaikan. Kesimpulannya sahabat, pembuatan media presentasi yang efektif itu sangat penting memperhatikan prinsip desain visualnya dan juga penting memperhatikan kriteria desain slide yang efektif. Selamat mencoba sahabat untuk membuat media presentasi yang efektif. Jangan ragu-ragu untuk mencoba. Kalau kita gagal, itu hal yang biasa. Maka coba lagi ya sahabat. Terima kasih sudah memperhatikan materi kita pada hari ini. Selamat mencoba.